Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini akan saya bahas tentang 2020 ganti bupati versus milenial Arhawi Hardin Laomo, arah politik milenial Wakatobi. Pertama-tama, untuk lebih afdolnya saya sampaikan kepada semua pendengar bahwa mari kita ketahui bersama apa itu generasi milenial. Bahwa dalam setiap negara yang kelahiran sekitar 1990-an sampai dengan hari ini, itu adalah termasuk sebagai generasi milenial. Generasi milenial itu dalam Indonesia adalah generasi gadget, generasi games, generasi Free Fire, generasi PUBG, dan semua generasi yang tersentuh dengan digital area atau yang kita bisa kenal pada momentum ini itu adalah generasi yang penuh dengan euforia. Dalam pembahasan selanjutnya yang akan kemudian kita kembangkan itu adalah apa peran atau apa sumbangsi terbesar daripada milenial ini dalam perhelatan politik yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kelebihan yang dimiliki oleh seorang milenial atau generasi milenial itu adalah bahwasannya mereka adalah sebagai pengguna terbesar akun media sosial, dan karena itulah mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai andil yang besar di dalam setiap momentum perhelatan politik yang ada. Berbicara soal generasi milenial, maka kita akan berbicara soal kepemudaan. Pemuda yang harus dinafasi dengan suatu ideologi pergerakan yang jelas. Kalau kita timbang-timbang, kepemudaan adalah orang yang memegang kendali penuh atas terpilihnya salah satu figur. Maka dalam setiap momentum itu yang menjadi bahan laris yang dilirik oleh setiap calon yang akan maju itu adalah sama siapa mereka mampu untuk menundukkan hati dan hak pilih daripada si generasi milenial ini. Itu satu kelebihan dari seorang generasi milenial ini. Yang kedua, bahwa dalam suatu momentum kampanye yang paling masif yang bisa dilakukan oleh setiap generasi milenial ini adalah mereka mampu untuk memberikan basis massa yang lumayan banyak, karena di balik mereka punya komunitas yang jelas, mereka juga punya sikap untuk membawa semua basis massa untuk kepada satu mimpi daripada kepemudaan kita itu sendiri. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh seorang generasi milenial ini. Maka untuk pembahasan selanjutnya akan kita ulas lebih panjang lagi tentang arah daripada generasi milenial yang menyatakan sikap untuk mengganti bupati atau 2020 ganti bupati. Kita akan nanti barengi dengan pembahasan mahal tadi itu, tapi akan kita ulas terlebih awal itu adalah tentang 2020 ganti bupati. Saya generasi milenial. Saya orang yang paham tentang suatu peristiwa konkret yang ada di Kabupaten Wakatobi, apalagi menyangkut persoalan kepemudaan, apalagi menyangkut tentang regenerasi ke depan yang akan menggantikan suatu sistem kepemimpinan di Kabupaten Wakatobi. Bahwa dalam suatu mekanisme yang dilaksanakan oleh pemerintahan hari ini yang mendapat autokritik daripada generasi milenial yang tergabung dalam satu komunitas, satu organ 2020 ganti bupati ini, yang menjadi landasan fundamental daripada mereka semua itu adalah bahwa ada misi besar yang dianggap gagal oleh para generasi milenial ini, yaitu tentang kepemimpinan yang dibungkusi dengan suatu kezaliman, atau kita bisa kenal bersama dalam momentum ini tentang suatu sistem kebohongan yang dilaksanakan oleh Pak Petahana ini. Lalu yang kedua, bahwa dalam komunitas 2020 ganti bupati ini, satu napas yang mereka jadikan sebagai kekuatan paling mendasar adalah bahwa dengan alasan apapun
bupati yang sekarang itu harus diganti. Tentu kita akan bertanya, minimal dalam hati kita sendiri, kenapa sampai ada suatu gerakan yang demikian masif, yang demikian terselenggara dengan suatu kekuatan besar. Secara politik, pasti yang tim petahana ini akan mengkaji bahwa itu adalah by design dari lawan politik yang akan menjadi penantang hari ini. Senada dengan apa yang telah dilakukan oleh tim penantang ini, bahwa mereka bisa mengakomodir kepentingan dari generasi milenial, maka itu pula dijadikan sebagai satu strategi untuk pemenangan dari pasangan petahana ini. Di barisan yang tergabung dalam mahal itu adalah suatu barisan juga yang terkategori sebagai barisan milenial. Dan karena apa yang telah saya sampaikan tadi itulah, makanya dalam momentum ini sampai kemudian generasi milenial menjadi mahal sampai dengan segitunya, itu ada apa? Di awal tadi sudah kita mendapatkan pertanyaan itu lebih pasti, lebih real untuk ke depan. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ke depan, bahwa apakah 2020 ganti bupati yang adalah sebagai garda terdepannya adalah generasi milenial, dan juga mahal ini yang juga adalah representasi dari generasi milenial yang ada di Kabupaten Wakatobi. Di setiap pulau yang setelah ada di Kabupaten Wakatobi ini, masing-masing generasi milenial telah mengambil peran yang sangat luar biasa, yang sangat semoga saja di balik sikap yang diambil oleh para generasi milenial itu dibaluti dengan suatu kesadaran kan suatu kemajuan daerah kita ini, daerah Kabupaten Wakatobi. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, harapan para pendahulu kita, para tokoh-tokoh kita yang ada di Kabupaten Wakatobi itu bisa tersampaikan, bisa terlaksana karena niat yang baik, yang tulus, dan tidak karena pragmatisme yang mengepung kepentingan daripada generasi milenial ini. Maka mahal ini adalah untuk kepentingan daripada tim petahana. Dibentuk ini untuk menepis, mengimbangi tentang 2020 ganti bupati. Jadi untuk arah politik generasi milenial ke depan, ayo kita kaji bersama, ayo kita rintis bersama dengan tidak dalam kondisi mabuk-mabukan atau tidak dalam posisi kita sedang mabuk kepayang pada salah satu paslon yang telah menjadi perwakilan terbaik dari Wakatobi ini. Kita pikir itu secara matang-matang, kita kaji dengan sentuhan apa dan dengan metodologi apa, sehingga ke depan generasi milenial tidak hanya dipanggil untuk memenuhi hasrat politik daripada yang mempunyai kepentingan terhadap generasi milenial ini. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk membentuk satu matriks kepemimpinan itu menjadi sesuatu ladang subur bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi. Jangan tiba masa tiba akal, tiba hari politik, tiba hari pemilihan baru kita diperdayagunakan. Saya pikir generasi milenial yang sekarang harus berpikir tentang bagaimana memajukan daerah ke depan dan selamanya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di konten saya kali ini. Sebagai closing statement saya, bahwa kita generasi milenial dianggap sebagai satu barisan yang mempunyai basis besar di setiap perhelatan politik, baik dalam kancah internasional maupun dalam kancah nasional, apalagi hanya dalam kancah Kabupaten Wakatobi, yang merupakan setiap pelaku-pelaku politik, pelaku-pelaku yang terjun ke lapangan itu adalah para kerumunan generasi milenial. Artinya bahwa generasi milenial di Kabupaten Wakatobi mempunyai nilai yang harus dilirik oleh setiap orang yang bakal maju, sehingga
Semoga kita bisa menempatkan posisi pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang semestinya untuk membawa Wakatobi ke arah yang lebih bagus. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.